Yo gengs, selamat datang di channel Ilat Scary, tempat nongkrongnya para pemburu cerita misteri paling epic. Di sini kita bakal kupas tuntas kisah-kisah seram, kejadian aneh, sampai urban legend yang bisa bikin lo mikir 2 kali sebelum tidur. Jadi, siapin mental, matiin lampu, dan jangan lupa selalu waspada, karena siapa tahu lo yang jadi cerita selanjutnya. Bersama saya, Doro Meli. Saat ini saya akan membacakan folklore yang membahas lomba di masyarakat yang dikirim ke email kami dengan judul Panjat Pinang Pembawa Petaka. Simak ceritanya lain. Di sebuah desa pesisir Jawa, pada era kolonial, lomba panjat pinang bukan sekedar hiburan rakyat, tapi upacara persembahan jiwa untuk makhluk yang terkunci di dalam kotak hitam. Tahun itu, seorang pemuda bernama Sastro menantang kutukan berusia puluhan tahun. Ia tak tahu bahwa hadiah yang digantung di puncak bukanlah kemewahan, melainkan kematian. Dan sekali kotak itu terbuka, tak ada jalan kembali. Di pesisir utara Jawa, tepatnya di desa Karangjati, ada sebuah lapangan tua yang dikelilingi pohon kelapa dan ilalang liar. Lapangan itu punya satu ciri khas yang membuatnya berbeda. Sebuah batang pinang tinggi yang berdiri tegak di tengah, meski tak ada yang menanamnya, dan tak pernah layu atau roboh meski dilanda badai. Orang-orang tua di desa percaya bahwa pinang itu bukan pohon biasa, melainkan tumbuh dari darah manusia. Cerita ini bermula dari zaman kolonial Belanda, tahun 1927. Saat itu, lomba panjat pinang bukan sekedar hiburan rakyat. Di bawah perintah Tuan Van der Beek, pemilik kebun tebu, lomba diadakan setiap tahun untuk menghibur para pejabat dan mempermalukan pribumi. Hadiah-hadiah mewah seperti kain sustra dan koin perak diikat di puncak. Tetapi selalu ada satu benda aneh, sebuah kotak kayu hitam dengan ukiran asing. Folklore desa mengatakan kotak itu adalah penjara bagi roh Letnan Willem, seorang perwira Belanda yang dihukum mati karena membantai warga Karangjati. Konon, sebelum lehernya dipenggal, ia bersumpah akan kembali menuntut darah. Roh itu disegel dalam kotak oleh seorang dukun laut, lalu digantung di puncak pinang sebagai hadiah terpintu. Sejak itu, setiap lomba panjat pinang diadakan. Batang pinang yang dipakai selalu sama, tak pernah ditebang, tak pernah diganti. Warga percaya, siapapun yang menyentuh kotak hitam itu akan menjadi korban berikutnya, dan wajahnya akan menggantikan wajah yang ada di dalam kotak. Namun, tahun ini ada seorang pemuda bernama Raden Sastro yang tidak percaya pada kutukan itu. Dan itulah awal dari bencana yang akan mengubah desa Karangjati selamanya. Raden Sastro adalah pemuda berusia 23 tahun. Tubuhnya tegap dan berani. Ayahnya almarhum Ki Wiryawan dulu pernah menjadi mandor di perkebunan tebu milik Tuan Van der Beek. Sebelum dihukum cambuk karena dituduh mencuri, luka itu masih membekas di hati Sastro. Saat panjat pinang tersebar, Sastro mendengar orang-orang di warung kopi membicarakan hadiah tahun ini. Hadiah utamanya tetap sama, kotak hitam berukiran aneh. Para sesepuh memperingatkan agar tak ada yang mencoba meraihnya. Itu bukan hadiah, nak. Itu jebakan arwah, kata
kata Mbah Samin, penjaga makam desa. Namun, Sastro tidak percaya. Ia yakin itu hanyalah cara orang tua menakut-nakuti anak muda. Kalau itu memang terkutuk, kenapa Belanda berani menaruhnya setiap tahun? Tanyanya. Mbah Samin hanya menghela napas panjang. Suasana pasar malam mulai dibangun. Lampu-lampu minyak menggantung di tiang bambu. Dan aroma sate kambing bercampur dengan asap dupa dari warung kopi. Anak-anak berlarian, sementara para pria membicarakan strategi memanjat. Di kejauhan, batang pinang menjulang dilumuri gemuk hitam pekat. Hadiah-hadiah berkilauan di bawah cahaya obor. Tapi kotak hitam itu tampak berbeda, seolah menyerap cahaya, membuat area sekitarnya lebih gelap dari yang seharusnya. Saat malam semakin larut, Sastro memandangi pinang itu sendirian. Angin laut berhembus dingin, membawa bisikan samar. Ia mengira itu suara angin, sampai ia mendengar jelas kata-kata bahasa Belanda. Klein Huger, laat me vrij. Sastro mencoba meyakinkan dirinya itu hanya ilusi. Namun, ketika ia berkedip, sekelebat bayangan wajah pucat dengan mata terbelalak tampak menatapnya dari celah kotak itu. Keesokan harinya, lapangan Karangjati sudah ramai. Pedagang dari desa tetangga berdatangan, membawa gerobak penuh jajanan, kerak telur, serabi, dan gulali berwarna-warni. Namun, suasana terasa ganjil. Di satu sisi, anak-anak tertawa dan berlari. Tapi di sisi lain, para tetua duduk termenung sambil menatap batang pinang itu. Beberapa lelaki parubaya membentuk lingkaran, membicarakan siapa saja yang akan ikut lomba tahun ini. Yang penting jangan sampai ada sentuh kotak hitam itu, kata Pak Karta. Mantan kepala desa, suaranya tegas, tapi matanya penuh ketakutan. Sastro yang mendengar dari kejauhan hanya tersenyum sinis. Kalau memang berbahaya, kenapa Belanda menaruhnya setiap tahun? Pikirnya, ia merasa ini saat yang tepat untuk membuktikan bahwa cerita rakyat hanyalah dongeng penakut-penakut. Menjelang sore, Tuan Van der Beek datang, perutnya buncit, wajahnya merah karena alkohol, dan di tangannya ada cerutu menyala. Ia berdiri di dekat batang pinang berbicara kepada penerjemahnya, lalu tertawa keras. Beberapa pejabat Belanda lainnya duduk di kursi rotan sambil menikmati minuman. Ketika matahari mulai tenggelam, dentingan gamelan mengiringi pembukaan pasar malam. Warga bersorak, tapi di antara sorakan itu, Sastro kembali mendengar suara lirih yang ia kenali. Sastro, malam ini milikku. Ia tertegun. Dari kejauhan, ia melihat kotak hitam bergerak sedikit seperti bergetar sendiri. Tak ada angin, tapi tali pengikatnya berayun pelan. Sastro mencoba meyakinkan dirinya itu hanya ilusi. Namun, ketika ia berkedip, sekelebat bayangan wajah pucat dengan mata terbelalak tampak menatapnya dari celah kotak itu. Sore itu, lapangan penuh sesak. Gamelan berbunyi riuh. Tawa bercampur sorakan. Batang pinang dilumuri gemuk hitam licin memantulkan cahaya obor seperti darah yang mengalir. Hadiah-hadiah bergoyang diterpa angin. Tapi kotak hitam itu tetap diam, seperti menunggu. Tuan Van der Beek berdiri di podium kecil, berbicara dalam bahasa Belanda, sesekali tertawa bersama para pejabat penerjemahnya mengumumkan. Beberapa kelompok pemuda mulai memanjat. Tubuh mereka jatuh berkali-kali,
Tumpukan lumpur bercampur gemuk membuat mereka tergelincir. Sastro maju ke depan, kakinya menjejak lumpur. Tangannya mencengkram batang pinang. Saat ia memanjat, suara sorakan terdengar samar, tergantikan bisikan. Lebih tinggi, Sastro. Lepaskan aku. Nafasnya terengah-engah. Tapi entah kenapa tenaganya bertambah. Ketika ia menoleh ke bawah, mata pemanjat di bawahnya tiba-tiba berubah putih. Bibirnya berlumuran darah. Mereka tersenyum lebar, meski tubuh mereka sekarat. Udara tiba-tiba mendingin saat Sastro mencapai puncak. Tangannya menyentuh hadiah-hadiah yang tergantung. Namun, tepatnya terpaku pada kotak hitam itu. Ukiran di permukaan tampak bergerak pelan, membentuk wajah manusia yang berjelantang. Buka! Suara itu kini jelas. Seolah tepat di telinganya, Sastro mengulurkan tangan. Saat jemarinya menyentuh kayu dingin itu, kilatan cahaya merah melintas, dan ia melihat sekilas medan pembantaian. Warga desa berteriak, darah mengalir, dan di tengahnya seorang perwira Belanda tertawa sambil menebas. Kota itu berdenyut seperti jantung hidup. Sastro hampir membukanya. Namun tiba-tiba ia teringat keris kecil pemberian Mbah Samin. Sebelum membuka kotak, Sastro menusukkan dengan keris. Terdengar jeritan panjang, bukan dari manusia, tapi dari sesuatu yang jauh lebih tua. Langit berubah kelam, angin berputar membentuk pusaran, dan obor di lapangan padam satu persatu. Orang-orang berteriak ketakutan. Namun, Tuan Van der Beek tetap berdiri. Wajahnya pucat. Idioten, kau tak tahu apa yang kau lakukan, teriaknya dalam bahasa Belanda. Kotak itu retak, dan dari dalamnya keluar asap hitam pekat yang membentuk wajah Letnan Willem. Matanya merah, mulutnya penuh taring. Ia melayang di atas lapangan, menatap semua orang, lalu berteriak, "Darah, darah kalian milikku." Di tengah kekacauan, Van der Beek berteriak, "Kalian pikir lomba ini untuk hiburan? Tidak, ini adalah persembahan setiap tahun. Satu jiwa untuk menjaga perkebunanku tetap makmur." Warga berteriak marah. Namun mereka tak bisa mendekat karena asap hitam mulai membentuk lingkaran seperti batang gaib. Di dalam lingkaran itu, Letnan Willem mulai berubah wujud. Tubuhnya setengah manusia, setengah bayangan dengan tangan panjang berujung cakar. Sastro mencoba menyerang dengan kerisnya, namun senjata itu justru meleleh di tangannya, meninggalkan bau legam terbakar. Mbah Samin berteriak memanggil arwah leluhur Karangjati. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, membacakan mantra kuno yang hanya ia ketahui. Langit petir, hujan turun deras, namun hujan itu bukan air, melainkan butiran darah segar. Folklor desa memang menyebutkan, jika darah hujan turun di lapangan Karangjati, itu artinya arwah Willem sedang lapar. Dan kali ini, lapar itu tak terbendung. Sastro terdengar, satu-satunya cara menghentikan ini adalah memutus ikatan antara Willem dan batang pinang. Tapi bagaimana? Batang itu berdiri di atas kuburannya, dan akhirnya kini seperti ular hidup yang siap menelan siapa saja. Sastro memaksa masuk menembus asap. Tubuhnya terasa seperti dibakar dari dalam. Setiap langkah disertai bisikan yang menawarkan ketakutan, kekayaan, bahkan balas dendam pada Belanda. Jika ia mau menjadi pengganti Willem. Di tengah lingkaran,
Ia melihat kotak hitam masih tergantung, meski retak dari dalamnya. Mata Willem menatap tajam. Sastro, kau dan aku sama. Kita dibentuk oleh kemarahan, katanya dalam bahasa Jawa yang fasih. Willem menawarkan perjanjian. Jika Sastro membiarkan kotak itu utuh, Willem akan membunuh semua pejabat Belanda di Karangjati malam ini. Sastro hampir tergoda. Bayangan ayahnya yang disiksa kembali terlintas di pikirannya. Namun, Mbah Samin berteriak dari luar lingkaran. Kalau kau mau menerimanya, Sastro, kau akan menggantikan dia selamanya. Kata-kata itu menghantam kesadarannya. Dengan sisa tenaga, Sastro memanjat lagi. Kali ini hanya untuk menjatuhkan kotak itu ke tanah. Saat kotak pecah, asap hitam meledak, menyapu lapangan. Willem menjerit. Tubuhnya berputar-putar sebelum tersedot ke dalam tanah yang retak. Batang pinang ikut roboh. Namun dari dalam tanah muncul tangan-tangan hitam yang mencoba menarik Sastro. Mbah Samin berhasil menariknya keluar, tepat sebelum tanah menutup kembali. Batang pinang tidak pernah tumbuh lagi di lapangan Karangjati. Lomba panjat pinang tahun itu berakhir dalam diam. Banyak yang hilang ditelan asap atau akar terkutuk. Van der Beek juga menghilang. Hanya kursi rotannya yang tertinggal, basah oleh darah hujan. Batang pinang tidak pernah tumbuh lagi di lapangan Karangjati. Namun, setiap malam tertentu, warga masih terdengar suara besi yang berdenyut, seperti kawat gantungan hadiah yang berayun diterpa angin. Sastro selamat, tapi tidak benar-benar bebas. Semenjak malam itu, matanya terkadang memerah tanpa sebab, dan di telinganya masih terngiang bisikan, suatu hari kau akan menggantikanku. Mbah Samin meninggal sebulan kemudian, dan di pusaranya diletakkan tongkat dengan kain merah, penanda penjaga kutukan berikutnya. Warga percaya, batang pinang terkutuk itu kini tertidur, menunggu saatnya untuk tumbuh kembali. Dan jika suatu hari ia muncul lagi, maka panjat pinang bukan lagi tentang hadiah, melainkan tentang siapa yang akan menjadi korban berikut. Kalau kamu berada di desa Karangjati dan melihat batang pinang tinggi menjulang tanpa alasan, jangan pernah mencoba memanjatnya. Siapa tahu di puncaknya ada kotak hitam yang sedang menunggumu. Jangan sampai cerita ini kalian alami, atau kalian yang akan jadi cerita selanjutnya.